Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan? Hari ini kami sangat bersyukur mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk kembali bersama-sama saudara bersaat teduh ya. Mari kita akan nikmati saat-saat yang indah ini. Kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Hadiratmu berhiaskan kekudusan, Ya Tuhan. seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Menyembahmu Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, kudus Kau Tuhan. Kudus Kau Tuhan untuk selamanya. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali seizin-Mu boleh bersama-sama datang untuk mengambil waktu Tuhan. Saat-saat yang indah bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Kami berterima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Mohon pengurapan-Mu terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami nantinya membaca firman-Mu, kiranya Engkau berbicara lewat ayat-ayat firman itu Tuhan, dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah pada pasal-pasal yang terakhir ya dari kitab Wahyu. Jadi sebentar lagi kita benar-benar berhasil akan menyelesaikan seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru. Puji Tuhan. Ya. Wahyu pasal yang ke-21, mari kita akan baca bersama-sama. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai sesuatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara.
Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Puji nama Tuhan. Kami sangat meyakini tadi ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara umum kalau kita baca tadi sangat jelas sekali menggambarkan betapa indahnya kemuliaan yang Allah telah sediakan bagi saya dan saudara suatu saat kelak. Semuanya digambarkan dengan begitu rupa, dengan begitu megah, dengan begitu luar biasa, seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa segala kemuliaan yang ada dalam dunia tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ketika kita membaca ayat ini, besar hati kita. Hati kita mendapatkan semangat yang baru untuk terus berjuang di dalam jalannya Tuhan. Mungkin hari ini hidupmu dipenuhi berbagai macam masalah. Mungkin hari ini ada banyak hal yang mengesalkan hatimu. Dan atau mungkin saudara merasa begitu berat hidup di dalam jalan Tuhan. Hari ini semoga firman ini menguatkan saudara. Apa yang saudara dan saya baca tadi, suatu saat pasti terjadi. Betapa besarnya kemuliaan yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Biarlah mata kita tertuju ke sana dan bukan tertuju kepada dunia ini yang suatu saat akan sirna. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh indah kota Yerusalem baru, surga yang mulia yang Kau sediakan bagi kami. Engkau menggambarkannya begitu rupa untuk menunjukkan pada kami betapa tiada artinya kemuliaan dunia ini dibanding dengan kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Dan kami meyakini, kami mau sungguh-sungguh meyakini bahwa memang itulah yang Kau sediakan bagi kami. Iman kami mempercayai bahwa Allah kami tidak pernah berdusta kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni, ampuni. Kalau selama ini seringkali mata pandangan kami masih tertuju hanya pada apa yang ada dalam dunia ini. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya Tuhan terus mengalihkan mata pandangan kami hanya kepada surga yang mulia, bukan pada dunia yang fana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berikan kesempatan kita untuk berdoa ya bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mereka butuh keselamatan dalam Yesus. Mari kita akan doakan mereka.
Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami di seluruh dunia yang masih menderita siksaan, penderitaan dan penganiayaan karena nama-Mu Tuhan. Kami tahu ada di antara mereka yang mengalami itu. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kiranya Kau kuatkan hati mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh, Tuhan lepaskan mereka dari segala penyiksaan, penderitaan dan penganiayaan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Mendengar kabar-kabar angka kenaikan COVID, tentu ada sedikit banyak rasa ketakutan di hati banyak orang. Kami mohon berikan damai sejahtera Tuhan. Dan kami mohon berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa kami. Jangan sampai terjadi gelombang pandemi lagi Tuhan. Tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Jangan sampai negara kami kembali dihancurkan oleh karena pandemi. Tuhan tolong bangsa negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan seizin-Mu Engkau mengampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah terjadi kiranya hujan pertobatan atas Indonesia yang tercinta. Dan Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, tolong kiranya Kau berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas untuk melayani-Mu dalam nama Yesus. Cukupkan kiranya apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, supaya kami dapat lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, Bapa, kiranya Kau memberkati hidup mereka. Engkau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh. Dalam nama Yesus, jangan biarkan ada yang terhilang dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Mereka bukan terhilang, tapi dalam nama Yesus, umat-Mu kiranya justru membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kami juga berdoa bila ada yang sakit dimanapun saat ini berada, kami bersatu hati, kami mohon pertolongan-Mu. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Haleluya. Dan bagi mereka yang dalam masalah, Bapa, kalau misalnya masalah itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Tuhan juga tunjukkan salah kami gimana. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya Kau memberikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan senantiasa. Haleluya. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya persilakan dan beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa bagi pergumulan masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Baik, sudah ya. Yuk kita akan tutup ya saat teduh kita hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena kami tahu setiap kesempatan yang ada itu dari Engkau datangnya Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.